Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farul Muafiq dengan NIM 602240944. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pemodelan basis data. Apa sih pengertian pemodelan basis data? Pemodelan basis data adalah proses mendesain struktur data yang akan digunakan dalam suatu sistem basis data. Model ini menentukan bagaimana data disimpan, diakses, dan dihubungkan satu sama lain. Yang kedua yaitu manfaat pemodelan basis data. Yang pertama, meningkatkan pemahaman sistem model database, membantu pengguna dan pengembang memahami struktur data dengan lebih baik sebelum diimplementasi. Yang kedua, mengurangi redundansi data. Dengan desain yang baik, data tidak disimpan secara duplikat, sehingga efisiensi menyimpan meningkat. Yang ketiga, meningkatkan integritas dan konsistensi data. Dengan adanya aturan hubungan antara data, sistem dapat menghindari data yang tidak valid. Yang keempat, memudahkan pengelolaan dan pengembangan. Model yang baik mempermudah perubahan dan pemeliharaan sistem database. Yang kelima, meningkatkan efisiensi akses data atau database yang terstruktur dengan baik, memungkinkan pencarian dan manipulasi data yang lebih cepat. Arsitektur aplikasi database. El-Masri dan Navade dalam bukunya menjelaskan arsitektur database menggunakan pendekatan 3 lapisan atau yang biasa disebut dengan 3-tier arsitektur, yaitu yang pertama, lapisan presentasi atau presentation layer, berisi antarmuka pengguna atau user interface, misalnya aplikasi web atau aplikasi desktop yang berinteraksi dengan pengguna. Contohnya adalah halaman web, aplikasi mobile, atau GUI desktop yang menampilkan data dari database. Yang kedua, lapisan logika bisnis atau application layer atau business logic layer, bertanggung jawab untuk memproses aturan bisnis dan logika aplikasi, menjadi perantara antara pengguna dan basis data, dapat berupa server aplikasi yang menangani permintaan pengguna sebelum mengakses data. Yang ketiga yaitu lapisan data atau data layer. Yang pertama, berisi sistem manajemen basis data atau DBMS yang menyimpan, mengelola, dan mengatur akses ke data. Yang kedua, menggunakan sistem seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle untuk menyimpan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lira Anita Ferani dengan NIM 6022404 dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk model basis data. Jadi, dalam bentuk-bentuk model basis data itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah model basis data berbasis record dan juga model basis data berbasis objek. Dalam model basis data berbasis objek ini juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Tetapi yang akan saya jelaskan di sini hanya ada dua jenis, yakni semantic model dan juga entity relationship atau ER model. Yang pertama adalah model database hierarki. Model database hierarki ini umumnya mempunyai bentuk seperti pohon terbalik serta menggambarkan hubungan data-data pada basis data dalam bentuk bertingkat. Elemen-elemen yang digunakan untuk menyusun bentuk ini disebut dengan node yang mempunyai data yaitu rincian atau aggregate data ataupun record. Mari kita lihat contohnya. Baik, di sini node yang paling atas adalah root. Root ini biasanya berhubungan dengan data besar. Di bawahnya root ada node lagi yaitu parent atau orang tua. Di bawah parents ini ada node lagi yaitu child. Nah, ketika child ini di bawah child ini tidak mempunyai node lagi, maka disebut dengan leaf. Lanjut, untuk model data yang kedua adalah model data jaringan. Model ini mempunyai komponen dan bentuk hampir sama dengan model hierarki. Tapi dalam menggambarkan hubungan parents dan child yang dibuat mendatar atau sejajar. Walaupun untuk hubungan sebenarnya model jenis parents ini mempunyai level yang tinggi dibanding dengan child. Lalu untuk contohnya ini ada seperti ini. Selanjutnya yaitu model database relasional.
Dalam model database relasional ini memberi penjelasan mengenai hubungan yang terjadi pada data-data dalam basis data dengan memvisualisasikan data tersebut ke dalam bentuk tabel-tabel yang memiliki baris dan kolom. Untuk atribut yang ada dalam model relasional, yaitu yang pertama itu ada primary key. Primary key ini disebut dengan kunci utama atau atribut unik yang bernilai tunggal dalam sebuah tabel, misal nomor ID, NIM, dan NIK. Yang kedua adalah foreign key. Foreign key ini adalah kunci asing dalam sebuah atribut yang menunjuk kepada primary key di tabel lain dan menjadi penghubung kedua tabel tersebut. Untuk persyaratan dasar di dalam model data relasional ini adalah setiap kolom dalam baris harus bernilai tunggal. Dan kedua, primary key tidak boleh kosong atau tidak boleh ketika tidak diisi. Yang ketiga adalah foreign key harus memiliki nilai yang sesuai dengan primary key pada tabel lainnya. Yang keempat adalah segala atribut non-key atau non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek dan diidentifikasikan berdasarkan primary key. Lalu untuk contoh kasusnya, itu ada nama mahasiswa, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan juga tabel dosen. Di sini dibuat satu tabel besar, tetapi banyak beberapa data yang masih sama. Jadi, tugas yang pertama adalah pisahkan menjadi 3 tabel. Seperti yang sudah ada pada contoh, ini ada tabel mahasiswa dipisah sendiri, tabel mata kuliah dipisahkan sendiri, dan juga tabel dosen dipisah sendiri. Instruksi yang kedua adalah buatlah tabel keempat berisi tentang rencana perkuliahan semester yang bebas dari inkonsistensi data. Sebelum kita ke poin kedua tadi untuk membuat tabel RPS, kita harus menghilangkan data yang sama dalam masing-masing tabel. Tadi kan ada data yang sama pada satu tabel besar. Nah, kita pisahkan dulu. Setelah dipisahkan, terdapat 3 data, yaitu nama mahasiswa, NIM, tanggal lahir, sudah ada di sini. Untuk primary key, umumnya tuh biasanya berbentuk berisi atau berbentuk atribut angka atau numerik. NIM ini berguna menjadi primary key pada tabel mahasiswa. Yang kedua adalah tabel mata kuliah. Di sini kita tambahkan ID matkul karena seperti yang tadi saya bilang, umumnya primary key itu berisi atribut angka atau numerik. Maka dari itu, ID matkul di sini saya tuliskan 01, 02, dan 03. Berguna menjadi primary key pada tabel mata kuliah. Yang tabel ketiga adalah tabel dosen. Di sini saya tambahkan NIDN sebagai primary key pada tabel dosen. Tabel RPS ini berisi primary key yang tadi sudah kita tentukan, seperti NIM, ID matkul, dan NIDN. Ketika atribut ini masuk ke dalam tabel RPS, maka itulah yang disebut foreign key. Lalu di sini terjadi beberapa relasi yang disebut dengan model database relasional. Untuk model database berbasis objek, di sini saya tadi sudah bilang kalau model database berbasis objek itu dibagi menjadi beberapa jenis. Tapi yang akan saya jelaskan di sini hanya ada 2 jenis saja. Dan untuk pengertian model basis data berbasis objek sendiri itu sebagai model konseptual yang mendefinisikan konsep termasuk entry, atribut, dan hubungan. Biasanya, model ini digunakan untuk mendeskripsikan data pada tingkat logika dan tampilan pengguna, memungkinkan pengguna untuk menentukan batasan data secara jelas. Untuk model database berbasis objek yang pertama itu adalah Entity Relationship Model atau ER model.
adalah model konseptual yang digunakan untuk memetakan entitas dan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem basis data. Model ini menggambarkan entitas, atribut, dan relasi serta menunjukkan bagaimana elemen-elemen ini saling berhubungan. Komponen apa saja yang ada dalam model data berbasis objek ini? Yang pertama, entitas. Entitas ini adalah objek dalam sistem yang memiliki keberadaan unik dan mempresentasikan data. Yang kedua adalah atribut, digambarkan dengan elips atau lingkaran panjang, yaitu sebuah karakteristik dari suatu entitas tadi, ya. Yang ketiga adalah relasi, itu digambarkan dengan jajaran genjang atau dalam semantik model menjadi garis. Relasi ini memiliki pengertian koneksi atau hubungan antar dua entitas. Berikut adalah contoh dari entity relationship model. Dalam contoh, dosen itu sebagai entitas dan juga mahasiswa sebagai entitas yang digambarkan dengan persegi panjang. Lalu, untuk atribut yang dimiliki dosen itu ada NIP, karena NIP setiap dosen itu pasti berbeda. Maka dari itu memiliki keberadaan unik, ya. Dosen juga dikenal dengan nama. Lalu dosen pasti mempunyai gelar yang berbeda dengan dosen yang lain. Walaupun mungkin terkadang gelarnya sama, tetapi nama dosennya pasti berbeda. Lanjut untuk yang mahasiswa, di sini entitasnya adalah mahasiswa, ya. Lalu untuk atributnya, mahasiswa itu memiliki NIM yang berbeda. Lalu mahasiswa juga memiliki nama yang berbeda. Dan setiap mahasiswa itu memiliki alamat yang berbeda. Di sini relasi antara dosen dan juga mahasiswa adalah dosen mengajar mahasiswa. Untuk model database berbasis objek yang kedua adalah semantik model. Model data semantik ini dikembangkan untuk mengatur dan mempresentasikan pengetahuan tetapi bukan data. Jenis model data ini mampu mengekspresikan lebih besar saling ketergantungan di antara entitas yang diminati. Nah, biasanya semantik model itu memiliki banyak entitas, minimal 3. Nah, bedanya semantik model dan juga entity relationship model itu ada di relasinya. Untuk relasi dalam semantik model ini digambarkan dengan kata-kata yang ditulis di atas garis. Di sini itu Noah sebagai entitas dan dosen juga sebagai entitas. Dan saya menambahkan entitas satu lagi yaitu mahasiswa. Karena tadi semantik model biasanya memiliki banyak entitas. Ya. Atribut unik dari dosen itu ada NIP, nama, dan juga gelar. Atribut unik Noah itu ada NIM, nama, dan juga alamat. Nah, di sini mahasiswa ini sebagai entitas dan garis lurus ini adalah sebuah relasi. Jadi bisa dibaca seperti ini. Noah adalah mahasiswa dan mahasiswa diajar dosen. Lihat arah panahnya, ya. Kalau kebalikan dari arah panah ini berarti relasinya dosen dan juga mahasiswa, berarti dosen mengajar mahasiswa. Seperti itu, ya, teman-teman. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kalimat dalam penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.